Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya berpantun? Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, biar tambah semangat kita yel-yel dulu. Ya, kalau saya ucapkan semangat pagi, Allah. Semangat pagi, pagi, Allahu Akbar. Bisa? Semangat pagi. Ada lagi, semangat pagi. Bismillah, walhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayanda Haji Idrus Yahya selaku penasehat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Beji yang luar biasa, walaupun fisiknya sudah mulai lemah tapi semangatnya tetap berkobar. Ya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita hormati Ketua MUI Kelurahan Kukusan, Ketua MUI Kecamatan Beji, Kiai Haji Hafiduddin SAG MA beserta jajarannya selaku pelaksana pemulasaran jenazah pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta yang luar biasa, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan, kita akan melaksanakan kegiatan pemulasaran jenazah MUI Kecamatan Beji di akhir tahun 2023. Mudah-mudahan kita yang hadir dan acara kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, idealnya pelaksanaan kegiatan ini 4 jam. Harusnya jam 8 kita sudah mulai. Ya, insya Allah dengan 3 jam ini kita maksimalkan, mudah-mudahan zuhur bisa selesai. Yang pertama, langsung saja, yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai adalah hal-hal apa yang perlu kita lakukan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Ya, ini ada 12 hal. Ya, kenapa ini perlu saya sampaikan sebelum kita mulai kegiatan pelatihan jenazah? Karena banyak sering saya dapati ketika mengurus jenazah itu, ya, masih ada jenazah yang berpakaian lengkap, masih pakai baju, masih pakai celana levis, masih pakai sepatu, ya. Padahal harusnya itu tidak terjadi ketika kita memahami hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Ya, tadi materinya sudah saya kirim, gak usah dicatat, dilihat di grup. Yang pertama itu judulnya Kafiyatut Taksir. Kafiyatut Taksir itu artinya cara persediaan. Maksudnya adalah hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Suatu saat pasti kita akan mengalami, apa itu keluarga kita, apa itu saudara kita, apa itu tetangga kita. Yang pertama, langsung saja, idza marido ahadukum falyasbir. Apabila salah seorang di antara kamu sakit, maka hendaklah dia bersabar. Kenapa Kafiyatut Taksir diawali dengan sakit? Karena umumnya orang yang sakit berakhir dengan kematian. Walaupun tidak semua kematian diawali dengan sakit. Ada orang yang dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba maut datang menjemput.
Bahkan ada yang sedang mendengarkan pengajian, ada yang sedang mengikuti pelatihan jenazah. Itu mungkin saja terjadi. Ada sendiri. Bisa saja terjadi, karena kalau boleh saya ngutip ungkapan Kiai Haji Jainuddin MZ berkaitan dengan kematian, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan, mungkin saja, karena kalau nafsin za'iqatul. Yang kedua, wal ta'uduhu, diartikan di sini kamu jenguk, ya, kalau bahasa Depok jenguk, ya, tengokin, liatin, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, ya, kita diperintahkan untuk menjenguk, melihat, nengokin, ya. Nggak usah bawa apa-apa, apalagi bawa. Kalau nggak bawa apa-apa juga kan. Kadang-kadang kita curang. Orang yang sakit dibawain berbagai macam makanan, buahan. Ketika lagi sehat, boro-boro. Jangankan kepada orang, kepada anak juga begitu kadang-kadang. Ya lagi sehat minta sate, gak sate lah dibeli. Ya, kirain sakit apa kayak ditawarin? Sate, durian montong beli durian. Harusnya ketika sehat yang harus kita berikan. Jadi kalau ada sakit kita jenguk, kita lihat. Saya tidak perjelas lebih lanjut. Wa idza tudira falyahsin jannahu billah. Apabila ada sudah tanda-tanda orang itu sudah hampir meninggal atau sakaratul maut, hendaklah ia berprasangka baik kepada Allah. Baik yang sedang sakaratul maut maupun yang sedang menunggu orang yang sedang sakaratul maut, hendaklah kita berprasangka baik, yakin dan percaya apapun keputusan Allah itu yang terbaik, ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya, tapi itulah keputusan Allah. Jadi tetap kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal yusin intarka khairan. Apabila dia meninggalkan harta, memiliki harta, hendaklah ia berwasiat, ya. Agar apa? Agar hartanya tidak menjadi fitnah di kemudian hari, ya. Apalagi tidak mempunyai anak, ya, dan lain sebagainya. Hendaklah dia berwasiat ketika memiliki harta. Saya lanjutkan yang kelima, walakinu la ilaha illallah. Nah, ini mulai nih, ya. Hendaklah engkau talkinkan, tuntunin, ajarin kalimat la ilaha illallah. Jadi mentalkinkan itu adalah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tujuannya apa? Agar ketika meninggal, akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Makanya sering yang harus kita lakukan itu, ya, kita tuntunkan, kita bisikkan, ya, di telinganya ucapan la ilaha illallah, berkali-kali kita ulang, ya, agar pada akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian yang keenam, wawajjihu kiblatan. Hendaklah engkau hadapkan ke kiblat. Ini kalau memungkinkan, ya, orang yang sedang sakaratul maut itu hadapkan ke kiblat, ya. Kalau tidak memungkinkan, ya udah biarin, disesuaikan dengan kondisi tempatnya. Yang memungkinkan misalnya apa? Misalnya ada orang yang koma, bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan hanya seminggu 2 minggu, bahkan ada yang koma sampai berbulan. Ada nggak yang koma seperti itu? Nah, kalau memungkinkan kondisi orang yang seperti ini hadapkan ke kiblat, ya. Jadi kalau dia terlentang, berarti kakinya di sebelah barat, sebelah kulon, agar ketika dia berdiri posisinya menghadap ke kiblat. Kalau dia berbaring ke kanan, ya, berarti kepalanya ada di sebelah
utara. Ada ketika dia berdiri posisinya menghadap ke kiblat. Itu anjuran kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalnya di rumah sakit, ya posisinya seperti ya itu udah biarin aja, nggak dipaksain supaya menghadap ke kiblat. Atau di rumah juga tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat, nggak apa-apa. Ini hanya sifatnya anjuran, ya menghadap ke kiblat. Nah kemudian ini, tumma ida mata pagumidu ainai, ya. Yang keberapa nih? Ketujuh. Apabila kemudian orang itu meninggal, hendaklah dipejamkan matanya. Jadi kalau sudah yakin ini orang sudah meninggal, pejamkan matanya. Karena dalam satu hadis, ketika nyawa dicabut dari ruh seseorang, dari ubun-ubun, ya sehingga sering atau ada kejadian matanya ngikut ke atas. Ya, ikut ke atas gitu ketika dicabut. Kalau bahasa Depok apa ya? Mendelik kalau melontot. Kalau 1 jam kita biarkan saja, ya, sehingga jenazah itu sudah kaku, itu sulit untuk kita pejamkan. Makanya ketika baru terjadi, pejamkan matanya dengan cara apa? Diusap. Kalau baru bisa. Kalau sudah lebih 1 jam, sudah kaku, sangat sulit. Ya, jangan sampai ada orang yang takziah ingin melihat wajahnya untuk yang terakhir kalinya, ketika mukanya dibuka, kain penutup mukanya dibuka, lagi melotot. Kalau ada yang Bang gua dipelotot. Itu kalau misalnya terlambat kita menutup matanya ketika meninggal. Makanya Bapak Ibu sekalian, ditutup matanya. Kemudian wad'u lahu, doakan. Jadi begitu dia meninggal, kita doakan. Ya. Bagusnya sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, dan seterusnya. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Kalau bukan laki, bukan perempuan lah, jangan ngarang. Ntar Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kenapa lahu? Jadi kan bukan laki, bukan perempuan. Kalau dua, Allahumma ighfir lahuma, gitu kan. Nah, itu dia. Ya. Jadi mendoakan. Ya, kalau belum bisa, ya minimal dengan bahasa kita. Ya. Agar almarhum diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan seterusnya. Kalau belum bisa, makanya kalau bisa dihafalin. Ya Pak Agus, udah dihafalin, udah hafal banget, kagak ada yang mati. Akhirnya ketika ada yang mati, lupa. Makanya kalau bisa dijadwal, ya bulan ini siapa, gitu. Bulan depan siapa, supaya tidak lupa, ya doakan. Nah kemudian yang ke-9, waqtuhu bisawabil hasanin, ya seluruh pakaiannya dilepas, ya kemudian diselimuti dengan kain yang baik, ya. Nah jadi kalau ada orang yang meninggal, semua pakaiannya segera dilepaskan. Kalau semua termasuk jeroannya, ya pakaian dalam maksudnya, semua dilepaskan, ya diganti dengan kain yang bersih, yang panjang, yang menutupi seluruh tubuhnya. Kalau bahasa Jawa kain apa namanya? Jarik, ya kain panjang itu, ya semua lepas. Masalahnya kalau saya sering dapati ketika mengurus jenazah masih pakai yang lengkap, kan susah bukanya. Mau gak mau harus pakai gunting. Ya, ini karena memang tidak paham ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Di samping itu, ya tadi matanya dipejamkan, mulutnya
dirapatkan. Karena biasanya ada juga yang matanya mendelik, mulutnya nganga, ya, pejamkan matanya, mulutnya dirapatkan. Biasanya kadang-kadang kalau mulutnya udah dirapatkan, balik lagi. Supaya nggak balik lagi apa? Diikat ke kepala, ya, diikat kepala. Tapi jangan pakai tali rapi ya, ke kepala. Kemudian tangannya disedekapkan, ya, disedekapkan, ikat. Kalau baru meninggal ikat, ya, kakinya dirapatkan, ya, betisnya diikat. Terus ibu jarinya juga dirapatkan, diikat. Ya, supaya ketika kaku sudah dalam keadaan bersedekap, seperti orang akan melaksanakan sholat, ya. Jadi itu dibuka pakaiannya, diganti pakaian yang kain yang panjang. Kemudian yang berikutnya summa badiru biqada'in dainin in kana. Apabila dia memiliki hutang, piutang atau urusan atau janji, segera diselesaikan. Makanya kalau kita mendapatkan amanah untuk memberikan kata sambutan, ya, pada saat orang meninggal, salah satu item yang perlu kita sampaikan adalah bila almarhum atau almarhumah punya hutang piutang atau janji atau urusan, sampaikan kepada ahli warisnya agar bisa diselesaikan sebagaimana mestinya. Itu jangan sampai kelupaan. Kemudian pajak hijuhu. Nah, ini pajak hijuhu itu segerakan. Ya, segerakan itu apa ya? Ya, segerakan diurus. Ya, ya, kita tahu pengurusan jenazah ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Segera. Saya pernah ada tetangga itu meninggalnya jam 3 sore. Kirain mau segera diurus, ya. Nggak taunya besok pagi. Kirain pagi-pagi nih, karena meninggalnya udah sore. Zuhur baru disolatkan. Ya, itu keliru. Ya, kan tetangga juga serba salah. Kita mau beraktivitas, tetangga dekat, gitu kan. Makanya diperintahkan untuk disegerakan. Ya, bahkan ada satu di Depok juga ada, di berbagai daerah ada. Ya, kalau di tempat saya belum di Kukusan. Ya, jadi jam berapapun ada warga yang meninggal, segera dimandikan. Segera dimandikan. Kalau di saya, Bapak Ibu sekalian, di Kukusan, misalnya meninggalnya pagi jam 10, kemudian mau diurus habis johor, ya, habis johor baru dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya, yang bagus itu jam berapapun segera dimandikan, mau malam, mau siang, mau sore. Ya, sehingga apa? Orang yang datang takziah setelah dimandikan disemayamkan di sebuah ruangan. Orang yang datang takziah dia tidak hanya mendoakan, bisa sekaligus datang berdua sholat, datang bertiga sholat, datang berlima sholat. Ya, kalau di kita belum, nggak tahu, mungkin di Beijing ada yang udah bisa seperti itu. Ya, ya, jadi langsung dimandikan, baru disemayamkan, nanti baru disolatkan. Ya, itu bagusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, wal li ahlihi wa ihwanihi lil muslimin. Nah, ini. Jadi kabarkan berita duka ini kepada saudara, kepada keluarga, kepada kaum muslimin. Ya, sampaikan berita duka ini. Nah, sekarang dengan WA cepat, dengan berbagai masjid musola dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar masyarakat tahu, warga tahu, keluarga tahu bahwa si A ini sudah meninggal dunia. Ada beberapa kasus di saya itu, ya, orang yang sudah meninggal dunia masih dapat undangan kondangan. Ya, nganterinnya kemana? Nah, kalau dia datang, ya, ini makanya perlunya diumumkan. Namun kalau kita menyampaikan berita duka harus di cross check terlebih dahulu, check and recheck. Ya, ini sudah benar nggak meninggal? Ya, karena ada kejadian dirawat di ruang ICU, ya, pada saat itu sedang kritis,
ya, keluarganya kemudian menangis yang ada di dalam itu, yang di luar menganggap udah meninggal, langsung dikabarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cepat sekali menyebar. Di rumah juga udah pasang tenda, pasang bangku, udah siap menyambut kedatangan jenazah. Nggak tahunya nggak jadi. Ya, makanya SOP-nya di rumah sakit itu berapa jam baru bisa keluar jenazah? 2 jam. Ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah meninggal. Makanya harus di cross check dulu. Yang kedua, datanya juga harus benar. Ya, kalau bisa menyampaikan berita duka itu minimal ada BIN-nya. Karena yang namanya nama banyak yang sama. Ya, ada pula di lingkungan saya yang meninggal Bapak Gunawan. Kebetulan ada 2 Gunawan. Banyak yang salah nyelawat. Lagu masih hidup diselawati. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai prosesi pengurusan jenazah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita sama-sama pahami ada 4 kewajiban kita yang namanya fardu kifayah. Pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya, itu namanya fardu kifayah. Nah, saya fokus kepada 2 hal saja, yaitu memandikan dan mengkafani.